What's Trending? Hai semuanya, ketemu di What's Trending bareng Lea Baneza. Lea mau bahas pendaftaran Capim sepi peminat. Gimana masa depan KPK? Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendapatkan atensi publik. Bukan soal kasus yang ditanganinya, tapi soal pendaftaran calon pimpinannya yang sepi peminat. Per 15 Juli siang, Wakil Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK, Arief Satria menyatakan ada 410 orang pendaftar calon pimpinan Capim dan Dewan Pengawas Dewas KPK. Sebanyak 244 orang mendaftar Capim KPK, sedangkan sisanya mendaftar sebagai calon Dewas KPK. Meski begitu, angka diprediksi bertambah sampai pendaftaran ditutup, yakni pada tengah malam tadi. Nah, kalau dibandingkan periode lalu, tepatnya 2019, jumlah pendaftar Capim KPK ada 378 orang. Bahkan di tahun ini ya, KPK tuh sampai jemput bola dan Ketua Indonesia memanggil 57 atau IM 57 plus Institut. Praswat Nugraha juga ikutan membujuk sejumlah tokoh mendaftarkan diri. Terus nih, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pentingnya pendaftaran Capim dan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ma'ruf mengatakan Indonesia butuh peran aktif tokoh-tokoh yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pemberantasan korupsi untuk turut serta dalam proses seleksi Capim dan Dewas KPK. Itu karena menurutnya akan menentukan perbaikan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia ke depannya, serta memperkuat lembaga anti korupsi tersebut. Lebih lanjut soal ini kita bakal bahas setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar dari @awixx. Ayo daftar yang Capim KPK, yang merasa mampu berantas korupsi daftar. @imxx. Umur 24 bisa daftar jadi Capim KPK nggak? @alixx. Jika mendaftar dan dengan niat benar, apakah bisa diterima, Pak? @gamxx. Sementara yang bisa daftar cuma yang sepuh-sepuh doang, karena batas usianya 50. Syarat usia wapres aja nggak segitu. @aguxx. KPK kondisinya sekarang sudah dikebiri. UU-nya bagaimana mau lantang hebat seperti dahulu. @newxx. Maaf sebelumnya, Undang-Undang KPK harus dikembalikan ke undang-undang yang dulu agar rakyat bisa percaya lagi. @tonxx. Tinggi resiko, salary no, up. Yang terakhir @herxx. Hayo pada pendekar keadilan yang punya hati nurani, anti kolusi korupsi konspirasi, maju jadi punggawa pengawal KPK. Wakil Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK, Arief Satria mengungkap sejumlah proses seleksi calon pimpinan KPK. Tak sekedar menunggu, Arief mengatakan pihaknya proaktif menjemput bola. Optimisme ini harus kita bangun karena memang ini adalah salah satu institusi yang sangat penting sebagai salah satu pilar ya bagi proses kemajuan bangsa kita ini. Karena apa yang kita harapkan adalah soal high trust society, masyarakat yang rasa saling percaya yang tinggi. Jadi memang mau tidak mau high trust society ini sebagai sebuah prasyarat kemajuan ekonomi sebuah bangsa harus tercipta. Oleh karena itu effort kita untuk membangun high trust society saya kira merupakan agenda penting yang benar-benar harus kita wujudkan secara bersama-sama, secara kolektif, dan itu merupakan komitmen seluruh rakyat Indonesia untuk bisa mewujudkan hal itu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka diperlakukan pemilihan dan penentuan calon pimpinan dan calon ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, dan Presiden kemudian membentuk panitia seleksi yang terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Karena kemarin ketika kami di Makassar ada yang nanya, ini pansel yang bentuk siapa? Ternyata masih ada juga masyarakat yang masih belum paham terkait dengan soal peraturan perundangan ini. Nah, panitia seleksi ini memiliki tugas pertama mengumumkan penerimaan calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, dan kami sudah melakukan pengumuman selama 14 hari kerja, kemudian melakukan pendaftaran calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, dan sudah dimulai sejak 26 Juni dan berakhir 15 Juli 2024. Kemudian mengumumkan nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di laman resmi KPK untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Kemudian menentukan nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK sebanyak 2 kali jumlah pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan melakukan tugas lain berkaitan dengan soal pansel.
Nah, ini kira-kira gambaran tahapan seleksinya dari mulai pengumuman, pendaftaran, pengumuman hasil seleksi administrasi, kemudian tahapan tes, tanggapan masyarakat terhadap para calon, kemudian rekam jejak yang kita lakukan. Tanggapan masyarakat terhadap para calon saya kira sangat krusial. Kami sudah mempersiapkan aplikasinya yang nanti akan siapapun bisa memberikan tanggapan kepada setiap calon. Kemudian ada rekam jejak serta penyampaian nama calon hasil seleksi pada Presiden. Nah, pendaftaran sudah dimulai tanggal 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024. Menjalankan tugas sebagai pansel, kami sudah melakukan berbagai aktivitas sosialisasi ke Surabaya pada tanggal 20 Juni, kemudian ke Medan dan juga ke Makassar, bertemu dengan CSO dan juga akademisi warga Makassar untuk mendiskusikan sekaligus mengajak dalam rangka untuk jemput bola putra-putri terbaik dari daerah yang bisa didorong untuk mendaftar pimpinan KPK. Jadi untuk Surabaya, Medan, Makassar kami difasilitasi oleh kemitraan ya, dan kemudian kita harapkan dari roadshow ini ya semakin banyak orang yang mendaftar dan semakin banyak masukan-masukan yang saya kira sangat konstruktif bagi penyempurnaan proses seleksi ini. Dan tanggal 15 Juli berakhir, kemudian tanggal 16 sampai tanggal 22 itu akan dilakukan proses seleksi administrasi dan tanggal 24 Juli akan diumumkan siapa-siapa yang akan lolos seleksi administrasi. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Kurnia Ramadana, membeberkan sejumlah alasan keengganan tokoh atau aktivis yang bergerak di isu pemberantasan korupsi mendaftar Capim KPK. Setelah tahapan pendaftaran calon pimpinan, Kurnia mengatakan lembaganya akan membantu masyarakat mengawal proses selanjutnya. Salah satunya dengan memberikan informasi rekam jejak calon-calon yang lolos di tahap administratif. Letakkanlah integritas itu pada posisi yang utama. Misalnya, saat ini kami mendorong di ICW dalam proses seleksi administrasi itu kan dokumen sudah disubmit semua. Ketika pendaftar berasal dari penyelenggara negara, ketika pendaftar berasal dari pegawai negeri sipil, maka mereka diwajibkan untuk melaporkan LHKPN. Maka dari itu, ketika ada penyelenggara negara atau pendaftar yang tidak patuh LHKPN, pansel harus berani mencoret sejak tahap pertama. Jangan biarkan kesempatan mengikuti tahap-tahap selanjutnya. Karena KPK ini menggembar-gemborkan nilai integritas, tapi proses seleksinya tidak mengedepankan nilai integritas, pasti menghasilkan sesuatu yang buruk. Selain itu juga, yang terlihat di 2019, ini penting juga, dan sudah kami sampaikan kepada Pansel, Pansel 2019 itu tidak akomodatif terhadap suara masyarakat. Prof. Arief tadi sampaikan, disebutkan secara jelas di dalam Undang-Undang KPK. Salah satu tugas panitia seleksi pimpinan KPK adalah meminta tanggapan masyarakat. Jadi kalau masyarakat memberikan tanggapan, jangan dianggap sinis, jangan dituding politik, karena itu yang kami alami di 2019 dulu. Ketika kami bersuara tentang proses seleksi, justru dituding hal-hal yang tidak mendasar, tidak ada buktinya. Maka dari itu, nilai akomodatif harus ditunjukkan oleh Pansel. Nah, kemudian yang terjadi di 2019, ada potensi konflik kepentingan, ada kedekatan dengan institusi tertentu. Saya merujuk pada pernyataan Pak Wakil Presiden misalnya. Pak Wapres beberapa waktu lalu mengatakan, ayo, yang biasa mengkritik KPK mendaftar dong sebagai komisioner dan Dewas KPK. Bagi kita yang tahu betul kondisi KPK, ajakan tersebut tidak cukup. Pemerintah harusnya sebelum mengajak, pemerintah harus memberikan garansi. Pemerintah harus menjamin bahwa proses seleksi ini tidak ada konflik kepentingannya. Bahwa proses seleksi ini tidak mengulangi kesalahan di 2019. Proses seleksi ini tidak ada paket-paketan. Kan itu yang biasanya ramai didiskusikan di tengah masyarakat. Oh, sebelum pemilihan sudah ada paketnya dari lembaga A, 5 orang, lembaga B 5 orang, ada titipan politik di DPR dan lain-lain. Itu yang harus dijamin oleh pemerintah agar apa? Agar masyarakat mau mendaftar. Kami di ICW mendatangi beberapa orang yang kredibel, yang kami anggap berintegritas, yang kami anggap berani untuk mendaftar. Sangat sulit untuk mereka tiba pada kesimpulan, ya saya akan mendaftar. Kenapa? Karena situasinya sulit. Karena situasinya membuat seseorang trauma untuk mendaftar ke KPK. Itu yang dibutuhkan hari ini, bahkan tidak cukup sekedar Pansel saja yang bicara. Kalau melihat
sedikit orang yang mendaftar meskipun yang sudah membuat akun sudah ratusan, Presiden harus berbicara di sini untuk memastikan tim bentukan Presiden ini tidak dikendalikan, dikontrol oleh pihak tertentu. Itu yang paling penting untuk dilakukan. ICW bersama dengan koalisi masyarakat sipil itu akan menelusuri rekam jejak kandidat calon komisioner dan Dewas KPK ke depan. Kebetulan kami memiliki website namanya rekamjejak.net. Di sana kami akan bantu kerja pansel untuk memberitahukan siapa-siapa saja sebenarnya latar belakang para pendaftar tersebut. Jadi masyarakat bisa berpartisipasi aktif untuk mengawal proses seleksi ini. Nantinya hasil penelusuran rekam jejak yang kami lakukan terhadap puluhan orang yang mendaftar sebagai calon komisioner dan Dewas KPK, kami akan berikan kepada pansel sebelum nanti proses wawancara berlangsung. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2003-2007, Eri Riana menekankan, sejelek apapun KPK saat ini, eksistensi lembaga anti rasuah itu tetap diperlukan. Eri percaya dengan adanya panitia seleksi saat ini, kepemimpinan dan lembaga anti korupsi ini bisa diperbaiki. Sejelek apapun KPK, tidak berarti bahwa KPK mesti dibubarin, mesti dihilangin, mesti tambah dilemahkan atau dimatikan. Tapi selalu ada kesempatan, peluang untuk membangkitkan kembali. Ya kalau kita urut ya dari Pak Habibie, putusan MPR, kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY menjaga. Nah waktu Pak Jokowi aja mulai ada pelemahan. Nah Pak Prabowo mestinya tidak melemahkan ya, membangkitkan kembali. Sekurang-kurangnya itu harapan kita dan kita harus berupaya ke arah situ. Nah, bagaimana panitia seleksi menyeleksi, saya pikir sudah dipahami betul oleh para anggota panitia seleksi. Saya percaya Prof. Arief Satria saya kenal baik dan beliau memiliki integritas. Kiki juga aktivis, yang lain-lainnya. Ya, mungkin ada yang akomodatif bukan terhadap masukan masyarakat, akomodatif terhadap kepentingan. Mudah-mudahan bisa ditahan oleh Prof. Arief dan Kiki dan teman-teman yang lain. Nah, yang ingin saya ingatkan adalah bahwa pimpinan KPK itu kan bukan sekedar pimpinan yang memberantas korupsi kemudian hanya fokus pada itu. Kan jangan lupa ada 5 kalau saya tidak salah, dan kalau undang-undangnya tidak berubah di 2019 ya. Ada koordinasi, ada supervisi, ada pemberantasan korupsi sendiri, kemudian ada monitoring dan satu lagi pencegahan ya. Pencegahan, pemberantasan, koordinasi, supervisi, dan monitoring. Jadi bukan hanya pemberantasan korupsi dalam pengertian penyelidikan penuntutan, tapi lebih luas dari itu, ada 5 tugas utama. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh sekelompok orang atau hanya orang yang punya pengalaman menegakkan hukum saja. Tentu itu diperlukan, tapi tidak perlu semuanya itu. Prof. Arief saya pikir sudah mengetahui hal ini. Dan yang paling penting, saya juga pernah jadi panitia seleksi waktu pimpinan Pak Abraham Samad ya, ketiga itu ya, 1, 2, 3. Dan penelusuran rekam jejak memang menjadi sangat penting. Tentu yang lain juga sama pentingnya, tapi penelusuran rekam jejak itu sangat menentukan, dan itu bisa diperoleh dari banyak pihak, dari kepolisian bisa, dari BIN bisa, dari KPK sendiri bisa, dan tentu kemudian dari masyarakat. Dan itu semua kita campur, kita masak, sampai ada keyakinan bahwa seseorang itu memiliki kredibilitas dan integritas yang cukup. Kenapa kredibilitas dan integritas menjadi sangat penting? Karena kepemimpinan tanpa kredibilitas dan integritas juga nggak ada artinya. Dia boleh berpengalaman memimpin apa saja, tapi tanpa integritas dan kredibilitas tentu akan sulit melaksanakan tugasnya. Ya, kita berharap para calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas ini banyak dari pihak-pihak yang memang sudah berpengalaman dan kredibel serta memiliki integritas yang sangat tinggi. Lantas bagaimana nih masalah sepinya peminat Capim KPK akan mempengaruhi aksi pemberantasan korupsi di Indonesia? Kita mau bahas bareng peneliti Transparansi Internasional Indonesia, TII, Iza Akbarani.
Kak Iza, aku mau tanya, ini kan belakangan ini banyak diperbincangkan soal sepinya peminat untuk capim KPK gitu ya Kak ya. Nah, melihat mungkin ada tokoh-tokoh yang ada keengganan gitu ya, mungkin ada penurunan minat ketimbang periode lalu. Ini ada nggak sih Kak mungkin pengaruhnya pada kualitas penegakan kasus-kasus korupsi atau pemberantasan korupsi di Indonesia? Ya, tentu Kak. Jadi pasca revisi Undang-Undang KPK begitu ya, tentu kita tahu betul bahwasanya penurunan terhadap kinerja lembaga KPK itu nyata. Jadi misalkan dalam hal penindakan, kemudian juga katakanlah dalam internal lembaga KPK sendiri betul-betul mengalami turbulensi yang sangat besar gitu ya. Itulah kenapa kemudian kepercayaan publik terhadap KPK yang sangat jauh turun dari belum revisi Undang-Undang KPK. Tentu penurunan kinerja KPK gitu ya Kak, baik secara penindakan, tuntutan maupun kondisi di lembaga internal KPK sendiri, ini berimplikasi besar begitu ya kepada pendaftar atau calon pendaftar gitu ya yang ingin kemudian mendaftarkan diri pada calon pimpinan dan juga Dewas KPK. Kondisi yang kemudian mengalami turbulensi besar ini tentu membuat calon-calon potensial ini enggan gitu Kak untuk kemudian mendaftar. Dan ini memang terbukti bahwasanya pada saat ini gitu ya KPK sudah bahkan tingkat kepercayaan publiknya di bawah DPR dan juga kepolisian, yang mana kalau kita menilik ke belakang dahulu sebelum revisi Undang-Undang KPK itu kan tingkat kepercayaan publiknya paling tinggi dulu ya. Tapi sekarang pasca revisi Undang-Undang KPK ternyata tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga ini jauh menurun, bahkan terendah begitu ya di antara lembaga eksekutif, kemudian lembaga legislatif dan juga yudikatif. Itu yang menjadi salah satu faktor besar sih Kak, kenapa kemudian orang-orang ini enggan untuk mendaftar gitu ya sebagai pimpinan maupun sebagai Dewan Pengawas KPK. Kak, tapi kalau dari nama-nama mungkin yang muncul gitu ya Kak, atau mungkin yang potensial menjadi capim KPK sendiri, ada nggak sih kayak menurut Kakak ini potensial gitu Kak? Kalau nama-nama kan memang sebenarnya masih sebatas rumor ya, sebelum memang betul-betul mengumumkan gitu ya hasil seleksi administrasi yang mana mungkin nanti sekitar 1 minggu lagi gitu ya. Jadi sebelum administrasi itu diumumkan kita belum tahu betul ya siapa yang kemudian mendaftar dan juga Dewan Pengawas KPK. Nah, mengenai rumor tadi memang beberapa diisukan mendaftar gitu sebagai pimpinan maupun sebagai Dewas KPK. Kemudian istilahnya punya rekam jejak yang baik dalam usia minimal. Ada juga Pak Nurul Gufron, kemudian beberapa pimpinan KPK lain yang kemudian juga mendaftar. Tentu kami belum banyak bisa berkomentar, nama-nama tersebut belum secara resmi diumumkan oleh panitia seleksi. Kak, mungkin terkait dengan seleksi capim KPK ini kan masih akan terus berjalan gitu ya sampai nanti akhirnya dipilih, diumumkan ke publik dan mungkin dilantik. Ini kira-kira ada catatan nggak sih Kak terkait ini? Apalagi ini kalau Dewas kan pertama kali ya Kak ya? Iya, betul. Jadi kan Dewas ini sebetulnya pertama kali ya istilahnya dilakukan seleksi, karena pada penunjukan awal dulu itu langsung dari presiden, artinya tidak ada mekanisme seleksi ya dalam penunjukan Dewan Pengawas KPK di periode yang lalu. Dan ini memang menjadi pertama kalinya Dewan Pengawas KPK ditunjuk melalui proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi bersamaan dengan seleksi dengan calon pimpinan. Artinya begini, panitia seleksi mempunyai pekerjaan rumah yang teramat besar begitu ya, karena mereka harus istilahnya menyeleksi dan menyerahkan gitu ya 10 nama calon pimpinan dan juga 10 nama Dewan Pengawas KPK. Artinya dalam hal ini mereka punya tugas yang besar untuk kemudian menghasilkan gitu ya. Sebelum menghasilkan tentu menjaring orangnya terlebih dahulu nih Kak, karena memang menjaring orang ini apalagi di tengah KPK yang terpuruk gitu ya, itu menjadi pekerjaan rumah yang teramat berat bagi panitia seleksi. Belum lagi mereka harus mencari dewas juga kan. Jadi memang proses seleksi kali ini menjadi sangat berat dan juga unik ya, karena memang mereka punya tuntutan yang besar untuk menyeleksi dan kemudian menyerahkan sekitar 20 nama, 10 nama capim dan 10 nama dewas. Itu Kak. Dan satu lagi Kak, yang penting juga sebetulnya kami dorong dari masyarakat sipil begitu ya.
terkait dengan keterwakilan perempuan juga. Jadi ini kan memang kami mendapat info bahwasanya masih sekiranya sedikit gitu ya, relatif sedikit yang kemudian mendaftar sampai hari ini sebagai Capim maupun Dewas. Dan tentu yang kami soroti betul juga terkait keterwakilan perempuan juga yang mendaftar gitu ya. Apakah nanti panitia seleksi ini mampu untuk kemudian meningkatkan jumlah pendaftar perempuan untuk nanti sebagai Capim maupun calon Dewas KPK. Itu Kak Lea. Oke, baik. Kak, mungkin terakhir nih, gimana sih mungkin masyarakat ini ke depannya bisa mengawal seleksi supaya mungkin dapat pemimpin yang lebih berintegritas, yang lebih baik, dan kenapa isu ini tuh penting dan perlu dikawal gitu oleh masyarakat? Ya, tentu peran serta masyarakat sipil begitu ya dan publik secara luas tentu sangat-sangat dibutuhkan dalam mengawal seleksi ini. Apa yang kemudian bisa dilakukan? Satu, terkait dengan mengawal calon-calon yang nanti dihasilkan begitu ya. Katakanlah setelah hasil administrasi ini keluar akan muncul berbagai macam nama, kemudian juga dari berbagai macam latar belakang. Nah, disinilah peran penting masyarakat sipil kemudian juga publik secara luas untuk katakanlah mengetahui rekam jejak dari para calon ini. Apakah kemudian sekiranya ada calon-calon yang punya rekam jejak problematik, kemudian juga ada punya catatan pernah melanggar kode etik katakanlah, atau mungkin cacat integritas yang lain. Nah, ini yang perlu kemudian kita dorong pansel supaya tidak memilih orang-orang yang punya itu. Dan juga satu peran serta masyarakat tentu dalam hal ini mendorong calon-calon yang potensial sebetulnya dimulai bahkan dari sebelum hasil administrasi ini diumumkan. Tapi tentu terkait rekam jejak ini menjadi sangat penting nantinya karena memang dari rekam jejak itulah kita bisa menilai apakah calon-calon yang mendaftar ini benar-benar layak untuk kemudian lolos, katakanlah lolos tahap seleksi awal dan nantinya juga melaju gitu ya, atau mungkin lolos di tahap-tahap selanjutnya. Itu Kak Lea. Oke, baik Kak Iza, terima kasih banyak ya Kak ya. Ya, siap. Raja Salman bin Abdul Aziz bakal memberikan kewarganegaraan bagi ilmuwan, dokter, peneliti, inovator, wirausahawan, dan talenta asing lainnya. Ini disampaikan melalui Saudi Press Agency SPA. Dekret ini bertujuan menarik dan mempertahankan individu-individu berbakat luar biasa berkontribusi dalam pembangunan kerajaan di berbagai sektor. Saudi juga berharap pemberian kewarganegaraan ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Salah satu penerima kewarganegaraan adalah Mahmud Khan, seorang ilmuwan Pakistan, ada juga Nevin Kasab, seorang ilmuwan dari Lebanon, serta 3 atlet asing lainnya. Imbas pernikahannya tak kunjung diakui oleh negara, pasangan lesbian di Jepang berfoto menggunakan kimono tradisional dan pakaian formal untuk merayakan hari pernikahan mereka. Meski begitu, pasangan lesbian itu mengaku sangat kesulitan mencari studio foto yang bersedia mengabadikan momen spesial mereka. Melansir Reuters, mereka akhirnya menemukan studio di Yokohama. Dia juga mengatakan kalau tak semua orang mengetahui hubungannya, misalnya orang tua dan teman-temannya. Jepang adalah salah satu negara yang tidak mengakui pernikahan dari kelompok LGBTQ dan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok tersebut. Member termuda dari boyband asal Korea Selatan, Jungkook BTS membocorkan proyek film terbarunya. Melalui agensinya Big Hit Music, Jungkook dikabarkan akan merilis film dokumenter bertajuk I Am Still. Meski belum merinci soal perilisan filmnya, penggemar BTS ARMY mengaitkan pengumuman ini dengan konten talkshow Suchita milik Suga. Di Suchita, Jungkook sempat membocorkan dirinya tengah menjalani syuting film dokumenter. Rencananya film ini akan ditayangkan di bioskop beberapa negara. Film yang diambil sebelum Jungkook wajib militer itu akan menampilkan sosok Mangne BTS yang tumbuh sebagai seorang solois. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrin mengungkap sebuah proyek peluncuran bahan bakar minyak BBM jenis baru saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024. Arifin mengatakan BBM jenis baru ini rendah sulfur dan jadi bagian pilot project yang diluncurkan di HUT RI ke-79. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral optimis BBM jenis baru ini mampu mengurangi emisi di udara. Arifin mengatakan pilot project berasal dari kementeriannya dengan niat mencapai
mencapai hidup yang lebih sehat dengan mengurangi emisi. Kata dia, saat ini pihaknya sedang mencari bahan penyampur yang bisa membuat kandungan sulfur di BBM berkurang. Diketahui kandungan sulfur maksimal di BBM jenis Pertalite dan Pertamax adalah 500 ppm. Sementara produk dengan kandungan sulfur 50 ppm yang mengikuti standar Euro adalah Pertamax Turbo. Masih dari Jakarta, PT Kereta Api Indonesia KAI memberikan diskon 20% untuk 22.000 tiket kereta api kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. VP Public Relation KAI Anne Purba mengatakan, diskon diberikan hanya sampai hari ini, 16 Juli 2024. Namun, pemesanan keberangkatan tiketnya sampai 31 Juli. Anne mengatakan diskon sengaja diberikan pasca libur sekolah anak, lantaran PT KAI ingin meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan tarif terjangkau. 22.000 tiket yang disediakan untuk 24 rute perjalanan kereta api. Terakhir kita ke Ibu Kota Nusantara IKN. Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi mengungkap, rangkaian Autonomous Rail Transit ART atau kereta tanpa rel akan tiba di Ibu Kota Nusantara IKN pada akhir Juli 2024. Ditargetkan kereta ini mulai beroperasi pada Agustus 2024. Sejauh ini pengaturan dan aspek teknis kata Budi berjalan baik. Saat komponen tram otonom tiba di IKN, Budi menjelaskan komponen akan dirakit dan diuji coba secara internal. Sedangkan jadwal showcase atau unjuk kerja akan dilakukan Oktober sampai Desember 2024. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Sebelum saya tutup perjumpaan kita hari ini, bantu kami yuk untuk mengenal kamu lebih dekat lagi. Kunjungi website kbrprime.id untuk mengisi survei pendengar dan dapatkan official merchandise KBR Media buat kamu yang beruntung. Periode survei ini akan berlangsung hingga 30 Juli 2024. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.